Bab 1706. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, Wei Hao. Yao Zu terkejut, dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan penggemar perang. Saya ahli nomor 1 di dunia penggemar, Zuo Sue. Zuo Sue tersenyum tipis, Zhan Fan terus menyerang, lalu mengenai titik vital Yao Zu. Kacau sekali, aku akan membunuhmu dulu. Melihat terjerat oleh Zuo Sue, Yao Zu tidak bisa menahan amarahnya, dan tidak peduli pada Lu Chen, dan segera mulai bertarung dengan Zuo Sue. Oke, setiap orang punya lawan, bukankah kita harus mencari tempat untuk berlatih? Lu Chen melihat bahwa 12 raja sejati setengah langkah dari klan monster mendekatinya dengan hati-hati, takut disingkirkan olehnya, dia tidak bisa menahan tawa, ada terlalu banyak orang di sini di Bingdao, dan pertarungannya adalah terlalu padat, yang tidak kondusif untuk ayo berjuang keras. Di mana kamu ingin bertarung? Ada raja klan monster setengah langkah yang sebenarnya yang tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia bertanya. Di bawah kota, kata Lu Chen. Bisa. Mata ke-12 raja sejati setengah langkah berbinar, dan mereka buru-buru mengangguk setuju. Di jalan perang, memang ada terlalu banyak orang kuat, dan akibat dari pertempuran ada di mana-mana, yang agak mempengaruhi pengepungan mereka terhadap Lu Chen. Yang paling penting adalah tembok kota adalah wilayah umat manusia, dan ada banyak orang kuat di sekitar Lu Chen, sehingga mudah untuk memiliki banyak cabang. Namun di bawah kota, berbeda. Ada pasukan mereka di bawah kota, yang merupakan wilayah mereka, dan mereka dapat memanggil tentara untuk membantu mereka berperang kapan saja. Yang paling penting adalah ketika Lu Chen tiba di kota, dia sendirian, jadi sangat mudah untuk menghadapinya. Untuk sesaat, mereka semua curiga kepala Lu Chen ditendang oleh seekor keledai, dan pasti ada masalah dengan IQ-nya. Jika Anda tidak berperang di wilayah Anda sendiri, tetapi pergi ke wilayah mereka untuk berperang, bukankah ini hukuman mati? Bagi mereka yang ingin mati, mereka menyambutnya dengan hangat. Bajingan, semuanya ikut aku. Lu Chen berteriak keras, melompat, dan melompat keluar kota. Kamu bajingan, seluruh keluargamu bajingan. Kuda lumpur rumput, aku bukan bajingan. Petik 2. Bajingan kecil, kamu akan membuat kami jijik bahkan sebelum kamu mati, dan jika kamu tidak merobek bajingan kecilmu, aku akan menjadi bajingan tua. 12 raja sejati setengah langkah sangat marah oleh Lu Chen, dan mereka mengejar satu sama lain, bersumpah untuk membiarkan Lu Chen mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Jika bukan karena fakta bahwa jumlah raja sejati setengah langkah dari klan musuh beberapa kali lebih tinggi dari yang diperkirakan, Lu Chen tidak ingin pergi ke kota untuk berperang. Di jalur perang, dengan kekuatan utama raja sejati setengah langkah dari ras musuh, mereka dapat bergema dengan 12 raja sejati setengah langkah dari ras monster, yang sangat tidak menguntungkan bagi Lu Chen. Setelah menjadi orang suci, Lu Chen memiliki kekuatan orang suci, dan konsumsi pedang ke-6 Zantian telah berkurang, dan tidak menjadi masalah untuk mengorbankan lusinan pedang berturut-turut. Tapi masalahnya, lawannya bukan sedikit orang, tapi 12 orang bergabung untuk mengepung, dia sendiri tidak punya kesempatan untuk berkorban terus-menerus kepada Zantian. Namun Zetian milik Fei Long hanya dapat menopang 2 kuali, satu untuk melindungi Fei Long sendiri, Sang Guan Jin dan Ling Yan, dan yang lainnya untuk Ling Shi. Dia tidak mendapat restu dari pot raja tertinggi Fei Long, jadi dia tidak tahan dengan begitu banyak raja sejati setengah langkah yang menyerang pada saat yang bersamaan. Sekalipun tubuh fisiknya sangat kuat, itu tidak akan berhasil, ada bahaya tubuh fisiknya akan hancur berkeping-keping. Dia membutuhkan asisten yang kuat untuk membantunya menghadapi 12 raja sejati setengah langkah. Selama dia memiliki kesempatan untuk bermain-main, dia memiliki kemampuan untuk menghadapi 12 raja sejati setengah langkah satu persatu. Tidak mungkin lagi bertarung hanya dengan berlari. Tidak banyak orang, dan Anda tahu bahwa Anda sangat berkuasa, siapa yang dengan bodohnya diajak berbelanja oleh Anda. Jika 12 raja sejati setengah langkah melihat bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka mungkin akan kembali, bergabung dalam pertempuran orang lain, dan menghabisi saudara-saudaranya. Pada saat itu, masalah besar yang sebenarnya adalah jika situasi pertempuran yang ada di jalur perang dipatahkan. Oleh karena itu, dia harus mengambil risiko untuk memikat 12 raja sejati setengah langkah dari klan monster ini, mencegah mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di jalur militer. Dan yang terpenting adalah asisten kuat yang dia butuhkan terlalu besar untuk bermanuver di jalur militer yang sempit.
Kalau di bawah kota, maka laut dan langit akan terbuka lebar, dan cinta tidak ada masalah. Begitu dia mendarat di dasar kota, Lu Chen melihat Mo Mei pada pandangan pertama. Kamu tidak mempermasalahkannya, apa yang kamu lakukan? Mo Mei sedang berdiri di depan pasukan iblis, menunggu hasil pertempuran di atas. Leng Wei terkejut melihat Lu Chen melompat ke bawah. Tentu saja ini untukmu. Lu Chen tertawa, dan sebelum 12 raja sejati setengah langkah tiba, dia bergegas menuju Mo Mei. Kesempatan yang bagus, jika Mo Mei bisa dilakukan dengan lancar, yaitu memeluk rumput dan memukuli kelinci, lalu mengambil yang lain secara cuma-cuma. Cepat dan lindungi aku. Mo Mei menjadi pucat karena ketakutan, berteriak, dan berlari ke pasukan iblis. Lindungi Nona Mo Mei. Prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar untuk menghentikan Lu Chen. Tidak ada raja sejati setengah langkah dalam pasukan monster ini, tetapi total ada 200.000 orang, termasuk puluhan ribu orang suci tulang giok. Mo Mei bersembunyi di dalam, jadi pada dasarnya aman. Melihat pasukan Yaozu bereaksi dengan cepat, Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Mo Mei, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Saat ini Mo Mei bukanlah hal yang terpenting, singkirkan saja jika ada kesempatan di kemudian hari. Sangat penting untuk membunuh 12 setengah langkah raja sejati dari ras monster lebih awal dan kembali mendukung Bing Dao. Saat berikutnya, 12 raja ras monster setengah langkah tiba dan segera mengepung Lu Chen. Melihat kedatangan raja sejati setengah langkah mereka, pasukan monster bersorak, mengetahui bahwa Lu Chen telah dikutuk. Untuk menghindari dampak dari pertempuran setengah langkah raja sejati, pasukan monster ini tidak lagi bergegas maju, tetapi mundur ke belakang Mo Mei. Lu Chen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu tidak bisa mengalahkan kami berdua. Lu Chen, kamu memenggal kedua saudara kita, kamu harus membayar dengan nyawamu. Lu Chen, bahkan jika kami membunuh setengah dari orang-orang, kami akan menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan keping dan memusnahkan roh primordialmu. Lu Chen, hari ini tahun depan, ini bukan kuburanmu, ini momok kematian kita. Raja sejati setengah langkah dari klan monster mengepung mereka, berteriak dengan getir. Tahun depan hari ini, itu pasti bukan kematianmu yang tabu, dan kamu tidak perlu khawatir, tapi kamu akan melewatinya dengan penyesalan. Lu Chen membalas, apa maksudmu? Tanya Raja ras monster setengah langkah yang sebenarnya. Maksudku adalah, jika aku bertarung 12 lawan 1, bahkan jika aku membunuh kalian semua, aku mungkin tidak punya waktu untuk memanen roh primordial kalian. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, jadi, kalian beruntung memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu. Jika kamu masih keras kepala saat akan mati, segera bunuh dia. 12 raja sejati setengah langkah dari klan monster sangat marah, dan semakin mempersempit lingkaran pengepungan di sekitar Lu Chen, bersiap untuk memusnahkan Lu Chen. Mengaum, tiba-tiba, desisan keras terdengar, bergema ke segala arah, mengguncang langit. Lu Chen mengeluarkan seekor naga besar bersisik hijau dan melemparkannya ke udara. Sial, persetan lagi, bisakah kamu bercinta di tempat lain lain kali? Da Jiao meraung dengan marah. Apakah kamu punya pantat? Itu ekornya. Lu Chen menjawab dengan marah. Sialan, ambillah, aku tidak bisa memberikan kepalaku yang mulia begitu saja. Jiao besar sangat tidak berdaya terhadap Lu Chen. Siapa yang menyuruh Lu Chen mencubit urat nadinya sejak lama? Aku tidak bisa mengalahkan Lu Chen lagi. Lebih berawan dari Lu Chen. Terlebih lagi, itu masih bergantung pada evolusi Chaos Orb, dan sama sekali tidak berani meremehkan Lu Chen. Jika tidak, jika Lu Chen ingin mengusirnya, itu akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Naga monster tingkat raja setengah binatang. 12 raja sejati setengah langkah dari ras monster berhenti menyerang Lu Chen, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Naga banjir monster pada awalnya adalah tipe kekuatan super, dan juga tingkat raja setengah binatang. Kekuatan tempur ini benar-benar menakutkan, menghancurkan salah satu dari mereka. Hei, aku adalah raja setengah binatang, kamu harusnya takut, gemetar, dan memohon ampun. Da Jiao menoleh untuk melihat, melirik ke-12 orang itu, dan tersenyum dengan jijik, kamu hanyalah raja sejati setengah langkah, di mata saya, kamu tidak layak disebut, mengapa kamu tidak menerima kematian dengan patuh? Terakhir kali, Jiao besar menderita sedikit kerugian dari raja setengah binatang King Xuani, dan dia sangat marah. Selama periode waktu ini,
untuk mencapai peringkat Raja Setengah Binatang, ia mengambil risiko memakan pil monster peringkat ke-11 dalam jumlah besar, dan kemudian bersembunyi di kolam mata air roh untuk berevolusi, dan akhirnya menerobos. Melangkah ke dalam jajaran Raja Setengah Binatang setara dengan Raja Setengah Langkah yang sebenarnya, dan ia langsung gemetar. Mereka yang berada di bawah Raja Sejati semuanya sampah, dan mereka bahkan tidak terlihat olehnya. King Xuani dari Mingli juga merupakan Raja Setengah Binatang. Jika King Xuani ada di sini, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Kata Raja Ras Monster Setengah Langkah yang sebenarnya. Di mana naga hijau itu? Aku akan merobeknya. Raung Dajiao, bantu aku menyingkirkan kelompok orang ini, dan aku akan membawamu untuk menyingkirkan King Xuani. Lu Chen menepuk Jiao besar itu dan berkata begitu. Sial, aku hanya Raja Setengah Binatang. Kamu pikir aku Raja Binatang, seseorang bisa mengalahkan 12. Da Jiao terkejut. Kalau begitu, bukankah kamu baru saja membujukku untuk mengatakan bahwa Raja Sejati Setengah Langkah tidak layak disebut? Kata Lu Chen, itu analogi, itu juga fantasi, setara dengan lelucon, kenapa dianggap serius? Da Jiao tersipu dan menjadi sedikit malu, 1 lawan 1, tidak ada seorang pun dari kelompok monster bodoh ini yang menjadi lawanku, sepasang 12, kelompok monster bodoh ini dapat merobek tulangku. Bagaimana dengan ini, ke-12 iblis, kau dan aku akan membagi satu sama lain menjadi 2, dan bertarung sampai mati. Kata Lu Chen, sial, dengan 1 lawan 6, aku tidak punya peluang untuk menang. Da Jiao menunjukkan ekspresi malu, dan berkata lagi, atau cara lama, kamu tunggangi aku dan ajak mereka jalan-jalan, dan bunuh mereka satu persatu selama perjalanan. Kali ini tidak akan berhasil. Situasinya berbeda. Mereka memiliki sedikit orang. Jika kita melarikan diri, mereka mungkin tidak datang untuk mengejar kita. Mereka mungkin kembali untuk berperang. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, dalam pertempuran sengit di jalan perang, ada banyak Raja Setengah Langkah dari klan monster, yang sudah memiliki keunggulan atas kita. Jika ke-12 monster ini mundur, keseimbangannya kekuatan tempurnya akan hancur. Lalu kita pancing saja mereka. Sial, kamu tidak bisa lari jika lari, dan kamu tidak punya peluang menang saat bertarung. Kamu memaksaku mati. Da Jiao berkata dengan marah. Apakah kamu monster yang kuat, atau Raja Setengah Binatang? Jika kamu memukul 6, kamu tidak akan bisa membunuhmu. Apakah kamu takut kentut? Lu Chen berkata dengan marah, kadang-kadang, aku benar-benar curiga kamu dan Fei Long berada dalam kelompok yang sama, mengapa kamu begitu pengecut? Brengsek, jangan bandingkan aku dengan Fat Dragon, aku tidak berasal dari dunia yang sama dengannya, dia pengecut, aku pemberani. Da Jiao memprotes, lalu apa yang kamu bicarakan, lakukan saja. Kata Lu Chen, ngomong-ngomong, di mana Fat Dragon? Namun, banjir besar memutar matanya dan berkata, bocah gendut itu adalah tukang reparasi perisai yang kuat, saya harus memintanya untuk pot raja tingkat atas, bahkan jika itu adalah pertahanan perisai. Sialan, namamu King Lin Jiao, seluruh tubuhmu terbuat dari sisik hijau keras, dan kekuatan pertahananmu sangat tinggi. Jika kamu berada di bawah raja yang sebenarnya, kamu tidak akan bisa mengalahkanmu. Melihat Jiao besar itu sedang mengoceh, Lu Chen tidak senang sama sekali, dia menjadi sangat marah pada saat itu, mengulurkan kaki besarnya, dan hanya menendang apa yang disebut pantat Jiao besar itu. Brengsek, sial, sial. Jiao besar tidak memperhatikan, tetapi diusir oleh Lu Chen, dan terbang langsung ke Raja Ras Monster Setengah Langkah di depan. Monster naga banjir sedang menyerang, serang. Raja Sejati Ras Monster Setengah Langkah itu terkejut ketika mereka melihat Jiao besar bergegas ke arah mereka, dan segera bergabung untuk melawan. Raja Sejati Setengah Langkah dari klan monster ini terganggu dan berbalik untuk menghadapi Jiao besar, tetapi memberi Lu Chen kesempatan bagus untuk menyerang. Begitu Yu Guangbu keluar, sosok itu bersinar, Lu Chen lebih cepat dari naga terbang, dan dia tiba di depan kelompok Raja Sejati Setengah Langkah dalam sekejap. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, bumi bergetar, dan retakan pecah di mana-mana. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya runtuh, kekosongannya hancur, dan makhluk hidup terbakar. Pisau itu seperti guntur dan kilat, pisau itu menembus tanah dengan kuat, dan langsung memotong satu orang. Sergap aku, Raja Ras Monster Setengah Langkah yang sebenarnya sadar,
wajahnya menjadi pucat karena terkejut di tempat, dan dia mengangkat pedangnya untuk memblokirnya, tapi sudah terlambat. Ledakan, bilahnya menghancurkan pedang panjang itu, memotong esensi pelindungnya, dan jatuh pada raja sejati setengah langkah dari klan iblis. Tidak, pria malang itu baru saja mengeluarkan raungan putus asa, dan dipotong-potong dengan satu pisau. Roh primordial lolos, langsung ke langit, dan lolos secara kebetulan. Seperti yang dikatakan Lu Chen sebelumnya, dia benar-benar tidak punya waktu untuk memusnahkan roh primordial, yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan tubuh orang-orang ini. Adapun Yuan Shen, biarkan mereka melarikan diri, tidak masalah sama sekali. Setelah satu monster mati, monster lainnya bereaksi. Segera, 3 monster menyerang Jiao besar dan berbalik menyerang Lu Chen. Sialan, bukankah kamu mengatakan 1 lawan 6, bagaimana aku bisa menjadi 1 lawan 8? Bantu aku melakukan dekompresi. Jiao dikepung oleh 8 monster, dipukuli di sekujur tubuhnya, dan berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Artinya, naga skala hijau adalah jenis binatang naga yang sangat istimewa, dengan lapisan sisik hijau keras di tubuhnya, dan kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Jika itu adalah jenis binatang naga lainnya, ia pasti sudah lama musnah setelah dikepung oleh 8 raja sejati setengah langkah dengan seluruh kekuatan mereka. Dorong sebentar, dan aku akan segera baik-baik saja. Lu Chen menahan serangan gabungan dari 3 monster, dan melakukan pukulan pengorbanan lainnya, segera memenggal kepala monster. Tapi Lu Chen juga membayar harganya untuk ini. Dia terkena pedang dan ditendang, dan perisai yang diberikan oleh Fei Long meledak, dan sepotong baju besi sucinya juga rusak. Dia juga melukai organ dalamnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saya tidak tahan lagi. Sambil melawan dengan keras, Jiao dipukuli dengan berbagai cara, sisik hijau di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia sangat malu. Kamu adalah raja setengah binatang, dan levelmu sama dengan 8 orang itu. Jika kamu tidak memaksakan diri, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu sangat mampu. Sambil membodohi Jiao besar, Lu Chen menahan luka-lukanya, dan sambil menahan serangan lawan, dia mengayunkan pisau berputar-putar cahaya keemasan, dan kemudian berkorban ke langit. Ledakan, raja sejati setengah langkah dari klan monster lainnya telah dipenggal. Dan serangan raja ras monster setengah langkah terakhir juga terjadi. Pedang panjang itu menembus baju besi suci dan menusuk tubuh Lu Chen dengan keras, tapi tidak bisa menembus tubuh super tirani Lu Chen. Tidak peduli betapa kejamnya tubuh kedaginganmu, aku bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Raja ras monster setengah langkah terakhir sangat gembira ketika dia melihat pedang itu berhasil, dan hendak memutar tubuh pedang, mempersiapkan Lu Chen untuk memelintirnya menjadi beberapa bagian. Bagaimanapun, dia sangat dekat dengan Lu Chen, hampir dekat dengan Lu Chen, dan dia sama sekali tidak takut dengan pisau panjang Lu Chen. Pedang Lu Chen yang paling kuat adalah pedang panjang, tetapi dibutuhkan jarak tertentu untuk menggunakan pedang tersebut untuk menebas orang. Jika jaraknya terlalu dekat, keterampilan tempur tidak dapat digunakan, tidak peduli seberapa kuat pedang Lu Chen, itu tidak akan berguna. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Lu Chen telah kehilangan kekuatan tempurnya yang kuat dan tidak mungkin untuk melawannya, dia merasakan kekuatan yang menghancurkan surga mengalir ke arahnya. Terlebih lagi, di dalam aura yang melekat pada kekuatan itu, sebenarnya terdapat pancaran samar roh jahat. Tangan Tian-Tian, minuman keras terdengar dari telinganya, menggetarkan pikirannya. Bentak, tangan kirinya dengan kuat menggenggam pedangnya, cengkeramannya begitu kuat sehingga menangkal kekuatannya, mencegahnya mengayunkan pedang panjang itu. Keterampilan bertarung dengan aura monster, ini adalah keterampilan tempur unik dari klan monster saya. Bagaimana Anda bisa memiliki keterampilan tempur dari klan monster kami? Dia sangat terkejut, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Keterampilan tempur yang dilakukan oleh Lu Chen berada pada level yang sangat tinggi, dan itu adalah peringkat surgawi tingkat menengah. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan bertarung monster tingkat lanjut, jadi dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Chen bisa memilikinya. Lu Chen adalah ras manusia. Ras manusia tidak bisa masuk jauh ke dalam gua iblis, bagaimana mereka bisa mendapatkan keterampilan bertarung ras iblis? Selain itu, Lu Chen dapat mengolahnya dan menampilkannya, sungguh luar biasa. Keterampilan bertarung klan monster perlu didorong oleh energi monster. Hanya prajurit monster yang bisa berlatih dan melakukannya. Ras lain tidak bisa menggunakannya tanpa energi monster. Itu diberikan kepadaku oleh Kaisar Iblis. Lu Chen tersenyum dingin,
memegang erat bilah pedang dengan tangan kirinya, dan menyerang punggung tangan kanannya, tetapi pisau panjang itu telah hilang. Omong kosong, Kaisar Iblisku telah mengasingkan diri selama ribuan tahun, tapi berapa umurmu? Bagaimana Kaisar Iblis bisa memberimu keterampilan bertarung? Raja setengah langkah dari klan monster tidak mempercayainya, jadi dia secara tidak sadar menceritakan masalah tersebut. Aku tidak mengatakan bahwa Kaisar Iblis memberikannya kepadaku secara pribadi, itu diberikan kepadaku oleh seseorang dari Kaisar Iblis. Lu Chen tertawa, dan terus membodohi pihak lain. Ketika dia berada di sarang iblis, dia bertemu banyak orang iblis, dan dia tidak mengetahui apakah ada Raja Iblis di klan iblis. Karena semua monster yang dia temui mengatakan mereka tidak tahu, dan dia tidak tahu apakah mereka benar-benar tidak tahu, atau mereka hanya tutup mulut saja. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini hal itu diketahui dari mulut Raja klan iblis setengah langkah yang sebenarnya. Di permukaan dia berbicara dan tertawa bebas, namun di dalam hatinya dia sangat bingung. Klan iblis sebenarnya memiliki Kaisar Iblis, tetapi umat manusia masih belum tahu apakah ada. Setelah konflik tingkat tertinggi antara ras manusia dan ras iblis terjadi, dan ras iblis menstabilkan ras manusia, dia akan menjadi hantu jika dia tidak merajuk. Jangan berbohong padaku, bahkan raja sebenarnya dari klan iblis kita tidak dapat melihat Kaisar Iblis, bagaimana kamu bisa mengenal Kaisar Iblis? Kata Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya. Aku tidak berbohong padamu, itu benar. Lu Chen tersenyum dan berkedip, tetapi tangan kanannya telah ditarik keluar, dan dia melakukan pukulan backhand. Itu adalah tinju yang sangat kuat hingga menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan mengarah ke kepala lawan. Serang diam-diam lagi. Raja sejati setengah langkah dari klan monster itu terkejut. Tinju Lu Chen sangat kuat, dan pada jarak yang begitu dekat, begitu dia memukulnya, kepalanya pasti akan meledak. Raja sejati setengah langkah dari klan monster selalu memiliki kultivasi yang tinggi dan respon yang cepat, jadi dia tanpa sadar menyerahkan pedang panjangnya dan mengangkat tangannya berdampingan ke telapak tangan untuk menemuinya, baru kemudian dia mampu menahannya, dampak pukulan itu. Bentak, sebuah pukulan mengenai kedua telapak tangan, dan terjadilah ledakan keras. Kekuatan telapak tangan runtuh, kekuatan kepalan tangan hancur, dan dua kekuatan yang hancur membentuk gelombang deras, dan bergerak lurus ke segala arah. Serangan balik yang kuat mendorong Lu Chen Zhen mundur 10 kaki. Dan Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya sedang terburu-buru untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak menggunakan 100% kekuatannya. Dia sedikit terkejut dengan tinju Fantian Lu Chen, tetapi dia sangat terkejut hingga dia muntah darah dan terbang ratusan kaki jauhnya. Tian Tianshu, itu benar-benar tidak bisa bersaing dengan Raja sejati setengah langkah. Lu Chen menghela nafas, mengeluarkan pedang panjang yang menusuk tubuhnya, dengan cepat mengeluarkan sebotol cairan esensi roh, dan meminum beberapa teguk. Kali ini ada 3 Raja sejati setengah langkah dalam kekuatan tempur, dan harga yang harus dibayar agak tinggi, jauh lebih sulit daripada terakhir kali membunuh 3 kali berturut-turut. Ini juga tidak berdaya, terakhir kali 3 Raja setengah langkah sejati tidak mengetahui detailnya, jadi mereka bertarung dengannya dengan gegabah, dan bahkan membuka pintu. Tapi kali ini, semua Raja sejati setengah langkah dari klan musuh mengetahui kekuatan tempurnya, dan mereka sangat berhati-hati dalam melawannya, jadi dia secara alami bertarung lebih keras. Meskipun agak sulit, itu jauh lebih baik dari yang diharapkan. Jika tidak ada King Lin Jiao yang berbagi tekanan untuknya, dia harus bertarung 1 lawan 12. Jika ini benar-benar pertarungan, dia tidak tahu apakah dia bisa mengakhirinya. Selain itu, King Lin Jiao menarik sebagian besar daya tembaknya sekaligus. Alih-alih 1 lawan 6, dia bermain 1 lawan 3, pertempuran ini pada dasarnya adalah hal yang pasti untuk dimenangkan. Monster bodoh itu sebenarnya memusatkan daya tembaknya pada Jiao, alih-alih langsung mengincarnya, mereka malah melakukan kematiannya sendiri, dan mereka pasti akan kalah. Dia memenggal 2 monster dan melukai 1 monster. Meski sulit, tekanannya sangat berkurang, dan pertarungan berikutnya jauh lebih mudah. Tapi cederanya tidak bisa ditunda, harus dipulihkan secepatnya. Jangan serang naga besar itu, kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, aku hampir mati. Raja sejati setengah langkah dari klan monster yang terluka terkejut dan panik, dan bergegas menyelamatkan kaki tangannya. Panggilan ini membangunkan 8 monster lainnya. Pertahanan King Lin Jiao sangat tinggi, 8 orang tidak bisa meledakkannya sekaligus, mereka sudah tidak sabar dan memperburuk serangan mereka,
ingin menyingkirkan monster Jiao yang mengganggu ini lebih awal. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketiga kaki tangannya tidak dapat menahan Lu Chen, dua di antaranya diledakkan, dan situasi memburuk dengan tajam. Lu Chen adalah target utamanya, biarkan saja mereka bertiga menahan Jiao besar, dan 6 lainnya pasti akan berhasil jika mereka membunuh Lu Chen. Ada Raja Ras monster setengah langkah sejati yang mengatur seperti ini. Saat berikutnya, 5 monster menyerah pada Jiao besar, mendukung monster yang terluka, dan mengepung Lu Chen. Mengapa kamu membiarkan begitu banyak monster datang? Lu Chen sedikit terkejut, dan dengan cepat mengambil pisau panjang itu, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan bersiap untuk memotong orang. Hentikan, mereka kabur sendiri, itu bukan urusanku. Pada saat ini, 5 monster hilang secara tiba-tiba, dan tekanan pada Da Jiao berkurang drastis. Dia akhirnya bisa bernapas lega, dan bahkan berkata, "Bos, dengan kekuatan tempurmu saat ini, kamu takut dengan benang wol hanya untuk 6 monster. Jika Anda tidak memaksakan diri, Anda bahkan tidak akan tahu betapa galaknya Anda." Petik 2. Tidak peduli bagaimana kamu mendengar kalimat ini, betapa familiarnya itu. Bagaimanapun, Lu Chen hampir tercekik, dan tidak repot-repot mendengarkan omong kosong Da Jiao, jadi dia dengan paksa mengorbankan Zantian melawan serangan 6 monster. Boom! Dengan satu pukulan, Raja Ras monster setengah langkah terbunuh. Namun, Lu Chen juga mengalami kesulitan. 5 monster lainnya bergabung untuk menyerang, dan mereka tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dalam sekejap mata, Lu Chen terkena 5 gerakan, dan gerakan itu mengenai tubuhnya, dan baju besi suci yang sedikit rusak di tubuhnya hancur berkeping-keping saat ini. Tetap padanya, lawan dia 1 lawan 1, jangan menjauhkan diri, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Melihat situasi ini, monster yang terluka itu segera berkata demikian. Setelah itu, kelima monster itu menempel pada Lu Chen dengan linglung untuk mengepung mereka, dan mereka benar-benar tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk menjauhkan diri. Hanya saja Lu Chen tidak bisa menggunakan pedang, dan monster tidak bisa menggunakan pedang, senjata, pedang dan tombak, jadi mereka semua menyapa dengan tangan kosong. Dengan cara ini, kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan pihak lain. Tentu saja, pihak Yaozu memiliki keuntungan yang paling jelas, dengan jumlah orang yang banyak, 6 orang dan 12 tangan, mengalahkan Lu Chen dengan pusing. Keunggulan Lu Chen adalah tubuh fisiknya yang super kuat. Saat lawan tidak menggunakan senjata, dia hanya bertarung dengan tangan kosong, yang sangat tahan lama. Meskipun keenam monster itu berasal dari alam tinggi, mereka tidak memiliki keterampilan bertarung tangan kosong setinggi langit. Sangat sulit untuk meledakkan tubuh tirani Lu Chen Chao dalam waktu singkat hanya dengan keterampilan pertarungan tinju dan kaki tingkat bumi. Dan Lu Chen, yang menguasai tangan peringkat menengah tingkat langit, memiliki keunggulan absolut dalam keterampilan bertarung dan menghancurkan sekelompok monster. Kelemahannya adalah bahwa ranah Lu Chen terlalu rendah, yang membatasi kekuatan tangan penghancur surga, dan itu tidak dapat menghancurkan tubuh Raja Sejati setengah langkah sama sekali. Namun untungnya, tubuh fisik keenam monster ini tidak terlalu tirani. Jika mereka ditangkap dengan kuat oleh Lu Chen, mereka masih akan menderita luka parah. Dengan 1 lawan 6, Lu Chen tidak dapat membunuh monster apapun, dan terpaksa meluruskan tubuh fisiknya yang super dominan untuk menahan tangan dan kaki lawan, bertarung sangat keras. Keenam iblis itu tidak jauh lebih baik, mereka tidak bisa membunuh Lu Chen, dan mereka semua diremukkan dan diremukkan oleh Lu Chen, mengeluh tanpa henti. Namun, pertempuran ini mengejutkan jutaan tentara musuh. Kita semua tahu bahwa Lu Chen dari umat manusia sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu kuat. Dia bahkan bisa bertarung dengan 6 raja sejati setengah langkah dalam pertarungan tangan kosong. Masing-masing memiliki luka, yang sungguh mengejutkan. Karena komandan tertinggi kota Wufang, orang dengan kekuatan tempur terkuat dari klan monster, tidak bisa melawan 6 peringkat yang sama. Untungnya, Yaozu mengirim 30 raja sejati setengah langkah lagi untuk menyerang kota Fenghuo kali ini. Jika tidak, umat manusia akan dikalahkan oleh Lu Chen. Da Jiao yang selama ini dikenal licik, melihat Lu Chen begitu berani dan membawa 6 iblis dengan seluruh kekuatannya, ia justru tertular. Segera, Da Jiao tidak lagi mengelak dalam pertempuran, mengandalkan sisik hijau kerasnya, dia menahan serangan ketiga monster tersebut, dan mengarahkan ke salah satu monster untuk bertarung.
Jika Dajiao ingin mematahkan pengepungan ketiga monster tersebut, dia harus membunuh salah satu dari mereka, jika tidak, dia tidak akan dapat memecahkan situasi tersebut. Medan perang raja sejati setengah langkah di bawah kota hanya berlangsung selama sebatang dupa, dan sudah menyala. Pada saat ini, Lu Chen dan 6 monster semuanya terluka, dan pemukulannya menjadi semakin lambat. 6 iblis baik-baik saja, jumlahnya banyak, dan mereka bergiliran melawan tangan terbalik Lu Chen, situasinya tidak terlalu buruk. Tapi Lu Chen tidak bisa melakukannya. 2 tinju bukanlah tandingan 12 tangan. Betapapun kejamnya tubuhnya, dia dipukuli hingga berkeping-keping, organ dalamnya terluka parah, dan bahkan banyak tulang di tubuhnya yang patah. Saudaraku, tubuh fisik Lu Chen sedang sekarat, mari bekerja lebih keras, bahkan jika kita membayar sejumlah harga, kita akan menghancurkan tubuh fisik Lu Chen. Lu Chen terluka parah dan berada di ambang kehancuran. Dia tidak akan bertahan lama, dan dia akan diledakkan oleh kita. Ayo serang dengan seluruh kekuatan kita lagi dan musnahkan Lu Chen dalam satu gerakan. Melihat Lu Chen tidak tahan lagi, keenam monster itu sangat gembira, dan mereka siap bekerja sama untuk memberikan pukulan fatal pada Lu Chen. Bajingan, jika kamu ingin membunuhku, ayo kita bicara setelah kamu bisa menyusulku. Lu Chen tiba-tiba tertawa, menendang kaki kanannya, melompat ke depan, dengan paksa keluar dari pengepungan, dan langsung menuju ke langit. Hentikan, kita sudah mempersiapkan langkah ini sejak lama. Jika kamu ingin terbang jauh dari atas, jangan pikirkan itu, kami juga bisa meledakkanmu di udara. Kami berdua mencegatnya di ketinggian dan memaksanya jatuh. Keenam monster telah bersiap, dan saat Lu Chenzong melompat ke arahnya, mereka juga melompat. Bahkan ada monster yang bereaksi lebih cepat. Begitu sosok Lu Chen bergerak, dia tanpa sadar melompat, bahkan lebih tinggi dari Lu Chen, dan sepenuhnya dapat mencegat Lu Chen dari ketinggian. Apa yang tidak diketahui oleh kelompok orang ini adalah bahwa mereka jatuh ke dalam lubang dalam yang digali oleh Lu Chen. Setelah melompat puluhan kaki, Lu Chen tiba-tiba menghentikan lompatannya, berbalik dan bergegas kembali ke tanah. Keenam monster itu mengira Lu Chen ingin melompat ke udara dan terbang menjauh, tetapi mereka tidak menyangka Lu Chen akan melakukan ini sama sekali. Jadi mereka melompat dengan seluruh kekuatan mereka, berniat menghentikan Lu Chen. Ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah tipuan Lu Chen untuk mengusir harimau itu, mereka tidak dapat menghentikan lompatannya, dan melompat setinggi 70 hingga 80 kaki, atau bahkan ratusan kaki. Anak ini Lu Chen terlalu licik, dia benar-benar menggunakan tipuan untuk mengalihkan harimau menjauh dari gunung, itu terlalu keji. Cepat turun, jangan biarkan Lu Chen lepas dari tanah. Perhatian pada ketiga bersaudara di bawah, jangan biarkan Lu Chen menyelinap menyerangmu. Keenam setan itu terkejut dan marah. Setelah menghentikan lompatan, mereka dengan cepat turun dan menyelam menuju Lu Chen di bawah. Namun, Lu Chen tidak melarikan diri, dia juga tidak membantu Jiao besar. Sebaliknya, dia dengan tenang meminum beberapa suap cairan esensi spiritual, dan bahkan menelan sekitar 100 pil energi spiritual bergaris biru. Sebenarnya, Lu Chen ingin membantu Dajiao, tetapi seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping, jadi dia tidak dapat membantu. Apalagi dia adalah sasaran utama ras musuh. Selama dia menyelamatkan dirinya sendiri, cepat atau lambat pertempuran akan mengarah ke umat manusia. Sesaat kemudian, keenam iblis itu turun bersama dan mengepung Lu Chen lagi, hanya untuk menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh Lu Chen ditutupi dengan lapisan vitalitas yang agung. Tubuhnya, yang akan hancur berkeping-keping, pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rumput, kita tertipu. Dia memikat kita, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memberi dirinya waktu untuk sembuh. Setidaknya ratusan kali, lebih cepat daripada kecepatan kita menyembuhkan luka. Dengan pil penyembuh, rasanya dia akan dibangkitkan dengan darah penuh, tapi kita setengah mati. Bagaimana kita bisa melawannya selanjutnya? Gigit pelurunya dan lawan. Jangan beri dia kesempatan lagi untuk sembuh, cepat atau lambat dia akan meledak. Tapi aku khawatir aku tidak meledakkannya, tapi aku malah diledakkan olehnya. Tutup mulut gagahmu. Keenam iblis itu takut dengan pedang panjang Lu Chen, dan mereka tidak berani mendekati Lu Chen. Mereka hanya bisa menempel pada Lu Chen dan bertarung, tidak berani bersantai. Lanjutkan, berjuang sampai akhir, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Chen tertawa terbahak-bahak, semua luka di tubuhnya telah pulih,
kondisinya sudah penuh, dan dia bisa bertarung dengan keenam orang ini lagi. Keenam iblis itu juga tidak punya pilihan. Mereka juga meminum banyak pil penyembuhan, tetapi efek penyembuhannya jauh dari efek Lu Chen. Lukanya tidak cepat sembuh, dan kondisinya semakin memburuk. Dalam kondisi mereka yang menurun, jelas merupakan suatu kerugian untuk melawan Lu Chen, yang pulih dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk terluka lagi, namun tubuh fisiknya sangat kuat dan dia masih bisa berdiri kokoh untuk beberapa saat. Namun 6 orang lainnya bahkan lebih parah lagi, dengan lebih banyak korban luka, dan nafas mereka melemah, dan sepertinya mereka tidak akan bertahan lama. Oh, pada saat ini, ada ledakan keras dari medan perang di sisi lain Jiao besar, dan tubuh seseorang hancur berkeping-keping. Jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu akan memperlakukanku seperti naga yang sakit, dan kalian semua akan mati. Jiao besar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang segala arah. Da Jiao belajar dari Lu Chen, bertarung di pundaknya, dan akhirnya menuai hasilnya, menghancurkan tubuh Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya. Namun, Jiao besar itu juga dipukuli dengan parah, tidak hanya hidungnya yang memar dan wajahnya bengkak, dan luka dalam yang serius, bahkan sisik hijaunya pun pecah berkeping-keping, dan tubuhnya hampir hancur. Setelah memecah kebuntuan pengepungan ketiga orang tersebut, Da Jiao akhirnya bangkit kembali, dan akhirnya melampiaskan amarahnya yang tertahan. Namun, tim asuhan Jiao mematahkan permainan, yang secara langsung berdampak pada tim Lu Chen. Keenam iblis mulai panik, dan Lu Chen tidak dapat menjatuhkannya, dan medan perang di sana dikalahkan lagi. Begitu Jiao besar datang untuk mendukung Lu Chen, itu akan sangat buruk. Tepat ketika keenam iblis itu bingung, seseorang secara tidak sengaja mengungkap kekurangan mereka dan membuka pintu, secara langsung memberi Lu Chen kesempatan bagus untuk membunuh. Mati, Lu Chen berhenti minum, dan tangan pengubah surga keluar seperti kilat, melewati garis pertahanan monster, dan meraih dahi monster itu sekaligus. Ledakan, monster itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan ditangkap oleh Lu Chen dan dihancurkan berkeping-keping. Monster itu juga tidak beruntung. Jika bukan karena luka serius di tubuhnya dan kondisinya yang menurun secara serius, Lu Chen tidak akan bisa meledakkan kepalanya dengan genggaman itu. Terlebih lagi, monster itu tidak menunjukkan kekurangan apapun, tidak membuka pintu apapun, tapi dia tidak melindungi bagian vital kepalanya, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak mati. 5 iblis yang tersisa bahkan lebih bingung. Setelah Lu Chen pulih, mereka tidak akan mudah untuk dilawan. Sekarang salah satu dari mereka sudah mati, hampir tidak ada kemungkinan untuk menang di masa depan. Namun, jika mereka dekat dengan Lu Chen, mereka harus terus berjuang, jika tidak, mereka akan mati lebih cepat jika Lu Chen memiliki kesempatan untuk menyerang. Ah, di sisi lain, tiba-tiba terdengar jeritan sunyi, dan iblis lainnya terlempar. Ho 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 ho, siapa lagi? Rumput, masih ada satu lagi. Suara gugup dari Jiao besar terdengar lagi, tetapi itu membuat kelima iblis itu melompat ketakutan. Di medan perang di sana, situasi keseluruhan telah diputuskan, dan cepat atau lambat mereka akan datang ke sini untuk membunuh mereka. Mereka tidak takut akan ada hantu. Seperti kata pepatah, rumah bocor karena hujan semalaman, semakin miskin semakin parah. Sebelum Jiao besar datang, salah satu dari mereka secara tidak sengaja terjepit di leher oleh Lu Chen, kepalanya terpisah di tempat, dan Yuan Shen melarikan diri tanpa jejak. 4 monster yang tersisa menjadi pucat karena terkejut, mengetahui bahwa situasi umum akan hilang, dan jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan dipenggal oleh Lu Chen. Oleh karena itu, jika mereka ingin menyelamatkan nyawanya, mereka hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri. Kembali, keempat, monster itu saling melirik, dan segera terhubung satu sama lain, mereka berbalik dan melarikan diri menuju tembok kota. Di tembok kota, masih ada kekuatan utama mereka. Jika mereka melarikan diri, mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba, tubuh naga besar muncul di udara di depan, menghalangi jalan mereka untuk melompati tembok kota. Hahaha, kamu bajingan, gemetar, sungguh sial jika kamu bertemu dengan binatang naga terkuat di dunia. Pertempuran Jiao besar telah berakhir, dan ketiga monster itu semuanya terbunuh olehnya. Pada saat ini, ia memegang kepala monster di cakarnya, dan tersenyum ke langit. Hanya saja hidung naga besar itu berwarna biru dan wajahnya bengkak, serta senyumannya sangat garang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya,
dia layak mendapat pukulan. Tetapi pada saat ini, wajah keempat iblis yang masih hidup menjadi hitam pekat tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Bergegas, setan berteriak, terlambat, seseorang menanggapinya, tapi orang itu bukanlah ras monster, tapi ras manusia. Bunuh langit, dengan sekali tebasan, angin bertiup kencang, langit berguncang, dan bumi hancur. Monster yang berbicara tidak bisa menahan sama sekali, dia dipenggal di tempat dan diubah menjadi kanopi berdarah. 3 monster yang tersisa tiba-tiba berubah pucat dan gemetar, mengetahui bahwa kematian mereka tidak lama lagi, dan mereka telah kehilangan semangat juang mereka. Dajiao, kenapa kamu begitu bahagia? Apakah kamu sudah makan madu? Melihat Jiao besar itu masih tersenyum penuh kemenangan, Lu Chen berkata dengan marah, aku akan naik dulu, dan kamu akan menyingkirkan ketiga monster ini, dan kamu tidak boleh membiarkan mereka naik ke tembok kota. Apa? Kamu ingin aku memukul 3 lagi? Dajiao membeku sesaat, senyumannya langsung membeku. Kamu adalah monster naga paling kuat di dunia, selama kamu memaksakan diri, kamu bisa mencapai angka 30 tanpa masalah. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia melompat, tetapi tidak ke puncak kota, tetapi ke langit. Setelah bertempur di pertempuran berikutnya di kota, dia mengalami banyak luka di tubuhnya, dan dia perlu disembuhkan untuk memulihkan kondisinya sebelum dia bisa ikut berperang. Selain itu, dia perlu melihat situasi pertempuran di atas sebelum dia dapat memutuskan bagaimana memulainya. Adapun 3 monster di bawah, dia tidak punya waktu untuk menghadapinya, jadi apa yang perlu ditakutkan jika ada naga besar di sekitarnya. Bagaimanapun, tubuh besar Jiao terlalu besar, dan tidak nyaman untuk bertarung di tembok kota, jadi sangat cocok untuk tinggal dan menghadapi ketiga monster tersebut. Pada saat ini, pertempuran di jalur perang sangat sengit, dan sudah menjadi pijar. Ladang es Lingua sangat kuat, melawan Ming Li dan King Xuani, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Hei Luo bergulat dengan Majia dan Niu Ding, dan terjebak di medan kekuatan bencana alam. Zuo Sue dan Yao Zu masih bertarung, tetapi Zuo Sue mengalami luka di tubuhnya, dan dia jelas dirugikan, dan dia mungkin tidak akan bertahan lama. Bakat Zuo Sue tidak terlalu tinggi, dan dia baru saja dipromosikan menjadi raja sejati setengah langkah, dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Mampu bertarung melawan Raja Yao Zu setengah langkah yang sebenarnya sampai sekarang sudah merupakan kinerja tingkat super. Ling Xi, Ru Hua, Lian Jia dan komandan lainnya masih bertempur, dan mereka terus menahan 4,5 langkah Raja Yao Zu yang sebenarnya. Lian Jia dan konduktor lainnya bermain cukup baik, berimbang satu sama lain. Kekuatan tempur Ru Hua jelas kalah dengan lawannya, namun ia berhasil bertahan hingga saat ini dengan kekuatan alaminya. Ling Xi bermain bagus, dia diberkati oleh pot raja tertinggi Fei Long, dia memiliki pertahanan yang tinggi. Dan ketangkasan yang cekatan, dan dia hanya menyerang dan tidak bertahan, sepenuhnya menekan lawannya. Adapun Legiun Zelot, awalnya ada 10 raja sejati setengah langkah dari klan monster yang menyerang, tapi sekarang hanya tersisa 8, dan 2 lainnya hilang. Tidak diragukan lagi bahwa 2 orang yang hilang itu sudah mati, entah dipenggal kepalanya sampai mati oleh tukang reparasi pedang, atau ditembak mati oleh tukang reparasi panah. Dan 8 raja setengah langkah sejati dari klan monster telah menyerang sepanjang waktu, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata raja tertinggi Fei Long yang telah diledakkan, tetapi mereka tidak dapat menyerang. Mereka juga tidak punya pilihan lain, selain menyerang garis pertahanan Fei Long, mereka juga harus berhadapan dengan pedang tukang reparasi pedang dan anak panah tukang reparasi panah. Serangan kedua orang ini tidak boleh dianggap remeh. 2 kaki tangan mereka melakukan kesalahan, satu dipenggal sampai mati oleh pedang kemauan Jian Xiu dalam keadaan linglung, dan yang lainnya secara tidak sengaja tertembak di kepala oleh panah esensi sejati Jian Xiu. Selain itu, formasi, jimat, dan jebakan sering muncul. Meskipun tidak menimbulkan ancaman apapun, mereka sangat mengganggu dan mudah teralihkan perhatiannya. Pertarungan di jalur perang saat ini merupakan pertarungan tarik-menarik, jadi akan lebih mudah untuk ditangani. Lu Chen sangat gembira, dia juga tahu cara bertarung, siapa yang harus menyerang lebih dulu.